Kasih damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan bimbingan penyuluhan dan katekese kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agunglah yang menghantarkan kami pada minggu pekan Paskah yang ke-6. Dalam pekan Paskah yang ke-6 ini kami mempersiapkan diri untuk merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Semoga kami menjadi pribadi yang terus mewartakan kasih Kristus dimanapun kami berada, menjadi saksi-saksi iman yang hidup dan selalu melayani dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Engkaulah yang akan mencukupinya semua, dan bimbing berkatilah sertailah langkah hidup kami. Jangan lepaskan kami daripada kuasa dan kehendak-Mu. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita masih fokus kepada anak-anak Israel, ya. Setelah beberapa minggu yang lalu, ya, kita tahu bahwa anak pertama dari Yakub itu adalah Ruben. Ruben itu artinya anak laki-laki, lihat anak laki-laki. Kemudian anak kedua, ya, atau adiknya Ruben itu adalah Simeon. Ya, Simeon, kemudian yang ketiga itu Lewi, ya. Dengan kita tahu bahwa Yakub ini memiliki 4 istri, ya. Jadi Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda itu anak dari istri pertamanya, Lea. Lea selalu menganggap Yakub kurang mencintainya, padahal Lea sangat mencintainya, ya. Dan kita tahu Lea itu memiliki 6 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Jebulon. Dan anak perempuannya bernama Dina. Ya. Sedangkan dari Rahel, istri keduanya, itu memiliki 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Sedangkan dari pelayannya, ya, atau dianggap istri ketiga, ya, karena ya Rahel itu memberikan atau menyodorkan, ya, Bilhah sebagai, ya, istri ketiga karena Rahel waktu itu mandul, dan lahirlah Dan dan Naphtali. Nah, suku Dan ini suku yang menyebar ke Ethiopia, dan akhirnya sekarang suku Dan ini kembali kepada, ya, tanah di Kanaan dan sudah dianggap sebagai salah satu suku Israel yang sah. Kemudian istri keempat Zilfa, yaitu pelayan dari Lea, mendapat anak laki-laki Gad dan Aser. Jadi untuk merepres, Lea memiliki 6 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Rahel memiliki 2 anak laki-laki, Bilhah memiliki 2 anak laki-laki, dan Zilpa memiliki 2 anak laki-laki. Nah, seperti yang kita tahu, Ruben itu, ya, memiliki hak kesulungan, tetapi hak kesulungannya itu, ya, dicabut karena kedosaan berat dari Ruben, yaitu meniduri, ya, Bilhah, ya, yaitu, ya, istri ketiga bapaknya yang disodorkan oleh Rahel. Nah, lalu nama Ruben itu sendiri sesungguhnya anak laki-laki. Jadi Ruben itu kejatuhan moralnya sangat berat sehingga hak kesulungan itu dipindah. Tetapi Simeon, ya, makanya 3 dosa berat itu berzina. Lalu Simeon dan Lewi melakukan pembunuhan, ya, pembunuhan terhadap, ya, orang yang telah merugikan atau mengambil kegadisan adiknya Dina. Seharusnya, ya, si Hen itu hanya, ya, tapi dia bertobat dan ingin mempersunting Dina. Nah, cuman Simeon dan Lewi mengharuskan mereka bersunat. Itu adalah salah satu strategi dari Simeon dan Lewi
untuk menghabisi seluruh orang laki-laki di kampung sebelahnya itu. Jadi yang bersalah itu satu orang, tapi ya itulah yang mengakibatkan ya akhirnya Yakub mencabut hak kesulungan dari Simeon dan Lewi juga. Ya. Jadi Sihem itu dari anak pemimpin kota Sikem ya. Lalu ayah Sihem itu namanya Hamor kan. Mereka sudah bertobat dan ingin mempersunting Dina, tetapi yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi justru membunuhnya. Itulah dosa berat. Akibatnya Simeon yang berarti ya Tuhan telah mendengarkan. Jadi kalau Ruben lihat anak laki-laki maksudnya ya, tetapi Simeon itu artinya Tuhan telah mendengarkan. Sedangkan Lewi itu terkait, artinya ya tidak mungkin kebetulan. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki diberikan Allah kepada Lea. Toh kok Yakub tuh kurang cinta dengan saya ya? Nah itu begitu. Jadi Lewi itu artinya terikat atau bergabung ya. Dan kalau dosa Ruben adalah dosa perzinahan, ya, dia mengambil istri bapaknya dan tidur di situ. Tetapi yang dilakukan Simeon dan Lewi pembunuhan. Nah itu 3 dosa berat yang memutuskan hubungan dengan Allah. Perzinahan, pembunuhan, dan menghujat Roh Kudus ya. Sehingga hak kesulungannya akhirnya jatuh kepada Yehuda. Nah, Yehuda itu artinya puji Tuhan. Maka ya, Yehuda itu artinya puji Tuhan. Karena apa? Karena Lea merasa 4 anak laki-laki yang diberikan Tuhan Allah kepadanya bukanlah suatu keberuntungan, tetapi anugerah yang luar biasa dari Tuhan Allah, bahwa betul Lea mencintai Yakub, tetapi Yakub tetap hatinya kepada Rahel. Nah, keyakinannya itu. Tapi ya apa boleh buat, memang kalau cinta tidak bisa dipaksa. Ya. Tetapi rupanya Rahel ini tidak bisa memberikan anak langsung kepada Yakub karena terindikasi mandul. Akhirnya Rahel mengulang lagi apa yang dilakukan oleh neneknya Yakub, yaitu Sarah, ya, menyodorkan hambanya. Kalau dulu neneknya Yakub, Sarah, itu menyodorkan Hagar, nah sedangkan Rahel ini menyodorkan Bilhah. Nah, Bilhah akhirnya bisa mempersembahkan anak Dan, yang artinya Tuhan telah mengadili. Jadi artinya Dan itu Tuhan mengadili, atau Tuhan telah mengadili. Selanjutnya ya dapat lagi 1 anak ya, yaitu ya anak dari Bilhah itu ya. Ya. Jadi Naftali. Jadi Naftali itu ya kalau dihitung berarti anak ke-6 dari Yakub. Ya. Naftali. Yang artinya pertarungan atau pertikaian. Jadi ketika Rahel mendapat anak laki-laki, Lea melawan. Ya, artinya Lea juga tidak mau kalah. Nah, dia sodorkanlah nanti Zilpa. Karena uniknya waktu itu Lea tuh berhenti melahirkan. Ya, KB alami. Ya. Lalu karena dia berhenti melahirkan, akhirnya karena Rahel telah menyodorkan Bilhah, dia menyodorkan Zilpa. Nah, jadi Zilpa itu ya mendapat anak yang namanya Gad. Nah, ini yang kita akan bahas. Kita sudah sampai ke Gad ya. Kalau kemarin kita sudah ke Naftali ya. Baik, kita akan membahas tentang Gad ya.
Gad adalah anak ketujuh dari Yakub dan Jilpa, budak perempuan Lea, istri pertama Yakub. Maksudnya Lea itu istri pertama, tetapi dia memiliki budak yang namanya Jilpa. Jadi budak waktu itu tuh artinya sudah dibeli, lalu yang tercantik dipersembahkan kepada Yakub karena mereka bersaing antara Lea dan Rahel. Gad adalah salah satu dari 12 anak Yakub yang menjadi nenek moyang suku-suku Israel. Ya. Nah, bagaimana kelahiran Gad? Gad lahir setelah Aser ya. Jadi sebenarnya ya, saudara seayahnya dari Jilfa, nanti anak yang berikutnya adalah Aser. Yang diberikan kepada Yakub ya, oleh Lea. Nama Gad dalam bahasa Ibrani berarti tentara atau serangan. Jadi Gad itu artinya tentara atau serangan. Lea memberikan nama ini karena dia merasa bahwa Tuhan memberikan kemenangan atas saingannya Rahel. Walaupun adik-beradik, perseteruannya itu sangat kuat ya. Yang sebelumnya tidak bisa melahirkan. Gad dilahirkan dalam konteks kompetisi antara Lea dan Rahel dalam usaha memberikan keturunan bagi Yakub. Kejadian 30 ayat 9 sampai 10 itu dijelaskan. Lalu karakter dari dan peran Gad sebagai anak ketujuh, kita tahu tadi anak pertama adalah Ruben, yang kedua adalah Simeon, yang ketiga Lewi, keempat Yehuda. Kemudian dapat lagi anak laki-laki dari Bilha, yaitu ya Dan Naftali. Lalu Gad ini adalah anak pertama dari Zilpa atau anak ketujuh dari Yakub. Ya, karena Zilpa adalah istri keempat yang diberikan oleh Lea kepada Yakub ya. Jadi Gad ini anak ketujuh. Gad memiliki karakter yang terkait dengan kekuatan, pertempuran, dan keberanian. Nama Gad yang berarti serangan mencerminkan sifat atau perannya dalam sejarah Israel sebagai pejuang. Meskipun Gad tidak disebutkan banyak dalam banyak kisah Alkitab, suku yang berasal dari keturunannya berperan penting dalam pembentukan bangsa Israel. Berkat untuk Gad dapat ditemukan dalam Kejadian 49 ayat 19. Jadi ada berkat yang diberikan kepada Gad oleh Yakub. Ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya, Gad akan diserang oleh serombongan orang, tetapi ia akan menyerang balik pada tumit mereka. Nah, ini berkat yang diberikan oleh Yakub kepada Gad. Berkat ini menggambarkan Gad sebagai sosok yang menghadapi serangan dan kesulitan, namun memiliki kekuatan untuk bertahan dan membalas. Sehingga kita bisa lihat karakter Israel itu sebenarnya dicerminkan dari 12 suku anak Israel itu. Jadi dia bisa bertahan dan membalas. Jadi jangan coba-coba misalnya menyerang Israel, dia akan bertahan sampai titik darah penghabisan dan dia akan membalas. Nah, itu adalah salah satu karakter Israel. Karena 12 suku anak Yakub ini atau 12 suku anak Israel ini mencerminkan ya bangsa Israel sendiri. Nah, makanya ketika ada bangsa lain menyerang Israel, dia akan bertahan walaupun sampai digas ya. Kita tahu ada Holocaust, ada 5.000 orang Yahudi digas mati ya. Tapi setelah itu dia akan membalas. Kalau kita mau mendalami Israel itu, kita dalami dulu karakter-karakter dari anak-anak Yakub atau anak-anak Israel. Nah, di situ perkataan ini memberi gambaran bahwa keturunan Gad akan menghadapi peperangan dan kesulitan. Ya, memang seperti itulah yang akan dihadapi bangsa Israel ini terus-menerus sampai sekarang. Namun mereka akan mampu menghadapinya dengan keberanian dan kekuatan serta mampu mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya. Jadi kalau kita tahu ada namanya Mossad. Mossad itu adalah agen dari Israel. Itu ya, dia bisa menyembunyikan ya apa yang dia dapatkan dari bangsa lain tanpa ketahuan. Dan pernah terjadi orang Prancis itu membedah perut orang Israel atau Mossad itu. Dipikirnya disitulah dia mengambil dokumen Israel. Ya, di dalam perut itu tidak ada cacing. Beda dengan perut-perut bangsa lain. Karena memang makanan bangsa Israel itu kan ada pantang. Kurang lebih ada 713 pantangan ya kalau tidak salah. Kalau keliru nanti diperbaiki.
Kita lihat suku Gad dan wilayahnya. Suku Gad diberikan tanah di sebelah timur sungai Yordan yang dikenal sebagai bagian dari tanah Gilead. Wilayah suku Gad terletak di tanah yang subur dan strategis di daerah yang berdekatan dengan wilayah Amon, Moab, dan Edom. Makanya tidak heran mereka akan sering berperang dengan Amon, Moab, dan Edom. Sebagian besar suku Gad lebih memilih untuk tinggal di luar tanah perjanjian yang utama, tetapi wilayah mereka tetap penting dan memberi mereka keuntungan dalam hal pertanian dan peternakan. Jadi strategi mereka mereka tidak masuk atau tinggal di wilayah terjanji, tetapi wilayah terjanji untuk pertanian dan peternakan. Kalau kita tahu pertanian dan peternakan di wilayah Israel itu sangat sukses, sehingga memberi makan untuk bangsa-bangsa lain sampai sekarang. Pada saat pembagian tanah di tanah Kanaan, suku Gad menerima tanah di luar wilayah yang lebih utama di barat sungai Yordan, tetapi mereka tetap merupakan bagian integral dari bangsa Israel. Beberapa suku lainnya seperti suku Ruben dan suku Manase juga memilih untuk menetap di daerah yang sama di sebelah timur Yordan. Jadi mereka, anak suku Israel ini, ada suku Ruben dan Manase itu berdampingan dengan suku Gad. Suku Gad dikenal sebagai prajurit dan pejuang yang terampil dalam pertempuran-pertempuran besar yang dihadapi oleh bangsa Israel. Suku Gad sering terlibat dalam pertempuran dan dikenal dengan keberanian serta keterampilan militernya, misalnya dalam kisah pertempuran melawan Sisera. Kita tahu Sisera itu adalah jenderal tentara Kanaan. Suku Gad bersama dengan suku Jebulon dan suku Naptali ikut serta dalam pertempuran yang dipimpin oleh Deborah dan Barak. Kita bisa baca di Hakim-Hakim 4 ayat 10, ayat 12 sampai 16. Selain itu, suku Gad juga dikenal karena memiliki banyak prajurit yang terampil dan kuat dalam bertempur. Mereka menjadi bagian dari tentara yang mempertahankan bangsa Israel dari ancaman musuh-musuh di sekitarnya. Jadi kalau kita tahu sistem pertahanan dari Israel Iron Dome. Jadi kalau ada rudal yang diserang, ini juga bagian dari strategi Gad Jadi kalau kita mau mempelajari karakter Israel itu, pelajari karakter anak-anak suku Israel itu. Kemudian meskipun Gad lebih dikenal sebagai seorang pejuang, dalam Bilangan 16 ada referensi tentang pemberontakan yang melibatkan beberapa keturunan dari suku Gad. Pemberontakan ini dipimpin oleh Korah yang menggugat otoritas Musa dan Harun. Nah, dari suku Gad ini pernah namanya Korah itu menggugat otoritas Musa dan Harun yang dari suku Lewi Meskipun tidak ada catatan bahwa Gad langsung terlibat dalam pemberontakan ini, peristiwa ini tetap mencerminkan ketegangan yang kadang muncul dalam suku-suku Israel pada masa itu. Memang mereka akan tegang karena perebutan wilayah-wilayah juga Kemudian meskipun suku Gad tidak banyak disebutkan dalam perjanjian baru, wilayah mereka di sebelah timur sungai Yordan menjadi tempat penting dalam kehidupan Yesus Kristus. Salah satu kisah terkenal adalah penyembuhan seorang orang yang kerasukan roh jahat di daerah Gadara. Nah itu dia. Maka suku Gad daerahnya namanya Gadara. Yang terletak di wilayah suku Gad, Markus 5 ayat 1-20, Lukas 8 ayat 26-39. Yesus mengusir roh jahat dari orang tersebut yang kemudian menjadi salah satu kisah kesembuhan yang terkenal dalam pelayanan Yesus di wilayah ini. Gad meskipun tidak memiliki banyak kisah langsung dalam Alkitab, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah Israel melalui keturunannya, yaitu suku Gad. Suku ini dikenal dengan sifat keberanian dan keterampilan dalam pertempuran. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan kemampuan, keberanian, dan keterampilan dari tentara-tentara Israel Gad adalah suku yang menghadapi banyak tantangan tetapi tetap memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Wilayah suku Gad di sebelah timur sungai Yordan menjadi penting dalam sejarah bangsa Israel, dan keturunan Gad turut berperan dalam menjaga tanah dan keamanan bangsa Israel.